Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kedengaran jawab salamnya. Yang di depan lagi kecil, apalagi yang di belakang. Enak, terutama yang ibu-ibu sama gadis-gadis ini. Aku ingat ada pantun sikok dari guru kami, daun salam daun bawang dicampur lalu ditumis. Awas ibu-ibu yang gadis kalau tidak jawab salam, kakek balik ini berkumis. Hati-hati, keder kakek lakinya. Yo, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batang salam di rumah Pak Muhammad, buah tomat belinya di talang betutu. Ya, yang jawab salam kita doakan sehat selamat. Yang tidak jawab salam kita doakan buntu. Tak lama kalau buntu terus ya. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal farah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati para sesepuh-sesepuh kami, orang tua kami, para asatiz, wasatizah, para hujjaj, ketua perumahan Selincar Residen, ketua Pak amal kematian di perumahan Selincar Residen ini, Bapak Ibu hadirin yang insya Allah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Bu. Amin, Bu. Susah nih kan nyebut amin, dari doain. Galak malas nyebut amin ya. Amin. Sekali lagi syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Selanjutnya salawat dan salam kita juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita, kedua mempelai dan keluarga ini insya Allah akan menjadi orang-orang yang mencontoh apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa semoga kita diberikan keistiqomahan untuk kita bisa selalu beribadah kepada Allah dan juga melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah dan kedua mempelai yang berbahagia. Aku lihat dari situ Bu pengantin tidak katanya senyumnya. Sibuk megangin tas wae dia tadi nak. Iya. Iya, sengenge dikit loh sih. Iya, kamera datang jauh-jauh, ada yang dari Sepuluh, ada yang jauh datang ke sini melihat pengantin bangun. Sudah belum semuanya? Kan hari Kamis kan? Iya, sudah. Geleng buat tapi berat. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedua mempelai yang berbahagia, tentunya setiap kita yang bujang gadis berharap selalu berdoa kepada Allah kakek bisa nyusul duduk di depan ini. Semuanya pasti berharap akan ini. Kenapa? Karena memang pernikahan ini merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di dunia. Sekali lagi, yang namanya nikah ini kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk di dunia.
Kalau kita hebat dunianya, kayo banyak duitnya, tapi belum nikah, masih dikatakan wong. Benar tak Pak? Benar tak? Benar. Masih dikatakan wong. Kau tuh banyak bayar duitnya, bini belum dapat kemana baik kau selamanya. Dikatakan wong. Maka oleh karena itu kedua mempelai kalian harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kalian alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan nikmat sehingga kalian bisa melaksanakan yang namanya nikah. Pernikahan bersyukur Pak. Kita yang sudah nikah, yang baru ataupun yang lama harus banyak mensyukuri pernikahan kita. Disyukuri. Kenapa? Karena saking hebatnya nikah ini dikatakan dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tajawwajal 'abdu faqad istakmala nisfad dini, falyattaqillaha fi nisfil baqi." Apabila seorang laki-laki dan perempuan melakukan yang namanya nikah, pada hakikatnya dia sudah menyempurnakan separuh dari agamanya. Ampun. Kalaulah tiket kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita itu harganya 100.000, kalian sudah ada modal 50.000. Tinggal nyari 50.000-nya lagi banyak, insya Allah bahagia dunia, bahagia akhirat. Kalau ditanya kalian nak bahagia dunia atau dunia akhirat? Dua-dua, gak usah dijawab, tahu lah itu. Pasti dua. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan juga berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami ya Allah dari siksa api. Saat ini kalian sudah mendapatkan kebahagiaan dunia. Selanjutnya tugas kalian berdua apa? Mencari kebahagiaan akhirat. Kejar juga. Bagaimana caranya? Dalam hadis yang kami bacakan di awal, kalau kita sudah dapat modal 50 jadi, selanjutnya apa yang harus kita sempurnakan? Falyattaqillaha fi nisfil baqi. Selanjutnya dekatkan diri kalian selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu. Kedengaran tak kira-kira? Suara ini kedengaran sampai ke rumah kami sana, Purwo, kedengaran ya, subhanallah. Jadi sekali lagi, bagaimana caranya agar kebahagiaan ini hakiki, sempurna dunia akhirat? Terakhir, bertakwa kepada Allah. Tapi ingat, yang namanya takwa itu bukan cuma ngomong baik. Aku bertakwa kepada Allah, KTP aku Islam, lihat Islam, benar. Sekarang bagaimana mengaplikasikan ketakwaan itu dalam kehidupan sehari-hari? Mana ketaatannya? Mau nggak jalankan perintah Allah? Apa yang Allah perintahkan kepada kita? Tak lain dan tak bukan bagaimana kita selalu menjaga sholat kita, ibadah kita kepada Allah. Inilah caranya untuk kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Karena kalau kita ngomong baik lisannya bersyukur, alhamdulillah aku dapat AA-nya ganteng hari ini. Yang kakaknya juga ngomong, alhamdulillah aku ada dapat istri cantik hari. Cantik apa tidak rumahnya? Coba aku tanya, cantik apa tidak? Cantik. Kemarin galanya karena cantiknya, karena hartanya, apa karena keturunannya? Karena Allahnya, akhlaknya. Oh, akhlaknya Pak ya, bukan karena hartanya, tidak kalau-kalanya bukan. Ya, yang pasti alhamdulillah. Jadi sekali lagi syukuri ini, ya. Syukuri bagaimana cara mensyukurinya, jaga pernikahan ini. Jangan sampai kakek kita sudah hantarkan kalian, didampingi oleh kedua orang tua kalian, mendoakan kalian tidak menjaga pernikahan ini. Jadi benar-benar harus dijaga. Makanya dalam hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau kita kepengen rumah tangga kita bahagia selalu, dikatakan, apa bunyi hadisnya Bu?
An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Subhanallah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ada 4 hal yang apabila 4 ini ada pada diri kita, ada pada keluarga kita, maka pada hakikatnya kalian sudah mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Subhanallah. Cuma 4, tidak banyak ini, 4. Mudah ngapalinya. Apa yang pertama? Qalban syakiran. Yang kedua, walisanan zakiran, wa badanan 'alal bala'i sabiran, wa zawjatan la tabghi hauban fi maliha wa nafsiha. 4. Yang pertama, selalu jadikan hati kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin belum jadi, mungkin masih ado bayi yang ado yang kita tidak tahu. Kalau sudah saat ini sudah suami istri, segalanya tahu. Nah, ketika kita tahu segalanya, tentunya ada kekurangan-kekurangan dari pasangan kita. Ada pasti kekurangan. Mungkin melihat yang tadinya aaknya tidur, tidak pernah melihat tidur, melihat, wih kakak aku tidur ngorok, ngeces dulu, misalnya. Ini dah, mainnya juga adeknya. Kukira adek aku itu baca masak pindang. Kemarin kalau datang dibuat kemasan pindang terus, kira nikah bingung nyari bumbu pindang lagi bingung kan? Kekurangan. Tapi jadikan kekurangan itu bukan jadikan satu masalah. Belajar jadikan itu sebagai bumbu dalam rumah tangga. Bumbu dalam rumah tangga kita. Insya Allah kalau kalian berdua sudah saling menerima kelebihan kekurangan, jangan kita melihat kelebihannya baik. Tapi lihat juga kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Ketika kita sudah menerima kekurangan-kekurangan dari pasangan kita, maka insya Allah kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang mensyukuri pernikahan ini, qalban syakiran. Yang kedua apa? Walisanan zakiran. Menjadikan lisan ini selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulutnya bagus, jangan sembarang ngomong. Ini kan terkadang maaf dilihatnya laki kita gemuk pendek, misalnya dikatain, ngomongnya tidak bagus. Biasanya di awal-awal makanya yang, kira sebulan 2 bulan lah berubah panggilnya. Pak ayo gendut sini dulu kan. Kita ini sama-sama gemuk, ya ada apa ya? Ya jujur baik, yang gemuk ni apa ya? Sama lihat bini kita kurus tinggi dipanggil kutilang, oh sini kutilang, kurus tinggi langsing. Jangan, bagus-bagus. Ucapan kalimat yang bagus-bagus untuk istri kita, suami kita. Kalau di keluarga itu sudah bagus, insya Allah rumah tangganya bahagia. Tapi jangan lupa, jangan cuma bagus berdua lain. Lihat kanan kiri, uang tua kalian ada di sini. Ini juga dijaga. Harus bagus akhlak kita dengan uang tua kita. Jangan sampai maaf buat uang tua kita menangis karena kita. Jangan sampai. Jadi kita perhatikan benar-benar jangan sampai buat uang tua kita menangis karena kita, Pak. Uang tua kita lah susah ngantarkan kita duduk ke sini. Tahan yang ada yang nakati dijual-jual. Untuk apa? Agar kalian berdua bahagia. Maka oleh karena itu jaga terus kedua orang tua kalian. Karena dalam hadis baginda Rasulullah SAW ini mengatakan, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridho kedua orang tua kita. Jadi kalau kalian kepengen rumah tangga kalian bahagia, cari ridho kedua orang tua. Cari bahagiakan, makanya caranya orang tua itu bahagia. Kalau misalnya kita dapat ngasih nelpon jadilah. Sekarang ini lah canggih. Tapi kalau bisa ada bawaan, ya Pak ya? Ya Bu, kalau bisa datang ada bawaan. Jadi kalau main depan wong tua, jangan yang dilihat di depan baik. Ya dah. Dilihatnya coba lihat ke dapur, mana mak kita masih ada beras apa dah. Ya dah. Apa yang nak kasih? Itu. Kalau ada. Kalau tidak kate, tetap jaga silaturahim. Wong tua sudah senang, Pak. Tidak banyak kita sebagai wong tua dan untuk anak-anak tidak banyak.
Kalau anak kita senang keluarganya, silaturahminya terjaga, subhanallah, bahagia unggul, jadilah bahagia Tuhan. Kalau sudah dengan uang tuanya bagus, jangan lupa ini dia tetangga kanan kiri kita yang saat ini mendoakan kalian biar bahagia, jangan ditinggalkan. Ini terkadang di uang kita ini kalau kita basah, giran dia ada acara kita datang, giran dia diundang oleh uang lain, janganlah datang, apalagi di perumahan main ini. Kalau di perumahan main ini jaga silaturahminya, jangan sampai terputus silaturahminya. Kalau di perumahan ini bekanan kira kontok-kontokan, lah saling korek-korek kesalahan, tidak nyaman hidup ini. Rumahnya lah kecil, tambah keluar lah ngerutuk, banyak ngerutuk, tambah kecil dunia ini. Maka oleh karena itu jaga selalu silaturahim, dimanapun kita berada. Jaga selalu silaturahim karena penting ini sekali lagi. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa badanan 'alal bala'i sabiran. Kita menikah harapannya bahagia. Ya. Harapan setiap kita mengambil keputusan menikah pasti bahagia. Tapi perlu diketahui, yang namanya bahagia itu dapat jadi dewek. Dan bisa jadi dewek kalau nikah, pasti aku kagak senang hidup dengan istri aku. Udah baca. Karena kebahagiaan itu harus diusahakan, kita yang mengupayakannya. Tadi kami katakan, ketika kalian kepengen bahagia dunia, mana caranya bahagia dunia? Mana caranya biar bini aku cantik terus? Beli mie up, ya dah? Beli bedak biar wangi. Ini kagak ngatoi mah ya udah kau kelek kau di bawahnya deh. Tapi ngasih duit tidak untuk beli mak pewangi. Jangan, ya. Perhatikan benar-benar. Sama juga istri, kayak ngatakan laki, oh ika benar-benar kita. Kusamian muka tuh, dia berejo belikan pupur, dikupuri, ya aku ya, biar bagus. Jadi sama-sama, sama-sama. Jadi untuk meraih kebahagiaan itu ada usaha yang harus kalian buat, ada usahanya. Di antara tadi di awal saya katakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan yang ketiga tadi apa? Menjaga silaturahimnya juga dengan sesama manusia dan bersabar. Kalau toh kalian rumah tangga kalian diuji oleh Allah, sabar. Bu, kalau rumah tangga kita diuji oleh Allah, kita sabar. Sabar beda macam, saja sabar terus usaha ikhtiar. Jangan cuma sabar beda macam, harus ikhtiar. Mana caranya masalah ini bisa selesai. Kalau kita bingung, lapor sama Allah, karena Allah Subhanahu wa taala berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dekat kepada Allah, menjaga ibadahnya, menjaga sholatnya, menjaga akhlaknya kepada sesama manusia, kalau toh nanti dia ada masalah dalam kehidupannya, maka Allah akan memberikan makhrajah, jalan keluar. Allah yang kasih, Allah yang janji. Bukan cuma itu saja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah pun memberikan rezeki dari tempat yang tiada disangka-sangka. Subhanallah. Ini janji Allah. Janji Allah. Maka oleh karena itu jaga benar-benar perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama sholat. Apalagi ujian pertama, kedua mempelai ini Pak Bu, kaget setelah acara ini. Mak mano kaget setelah acara ini. Biasanya acara ini kita selesai jam 12 lewat. Lewat waktu zuhur. Nah mak mano kaget. Bisa tidak kalian melepaskan kecantikan yang ada di diri kalian, yang mungkin berjam-jam tadi mengiam, ikhlas dah. Jadi jangan sampai nanti di awal kalian turun dari sini tidak sholat zuhur. Hati-hati, hati-hati. Jadi jago ibadah sholatnya dijaga. Itu yang utama. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena memang
kita ketahui yang namanya sholat ini juga merupakan salah satu wasilah syukur kita kepada Allah, dan Allah memerintahkan kepada kita sebagaimana dalam surat Al-Kautsar dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Banyak nikmat yang aku berikan kata Allah, banyak nikmat yang Allah beri pada kita. Banyak. Maka oleh karena itu apa tugas kita? Gak usah lagi hitung-hitung banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita, gak usah dihitung-hitung Bu. Tapi sekarang bagaimana kita mempergunakan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah dan juga bisa melakukan berbuat baik kepada sesama manusia. Itulah tugas kita sama-sama. Semoga kita dan keluarga-keluarga kita dan juga kedua mempelai insya Allah akan selalu diberikan keistiqomahan untuk bisa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga melakukan amalan-amalan soleh dalam kehidupannya, terutama untuk kedua orang tua dan juga lingkungan kita. Jaga akhlaknya, jaga tingkah lakunya. Insya Allah pengantin, kalau kamu menjaga ini maka insya Allah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kebahagiaan dalam rumah tangga bisa kalian berdua raih, bisa kita wujudkan dalam rumah tangga kita. Yang pasti kuncinya dekatkan diri kita selalu kepada Allah, lakukan kebaikan kepada sesama manusia. Insya Allah Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Sebagaimana Allah katakan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannah. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman, menjalankan perintah Allah, menjaga ibadahnya, wa amilus salihat, dan juga beramal soleh, anna lahum jannat, bagi mereka kebahagiaan. Subhanallah. Semoga kita dan keluarga-keluarga kita sekali lagi akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, terkhusus untuk kedua mempelai dan juga kedua keluarga ini. Ini saja dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada dari kata-kata kami yang salah, tolong Bapak Ibu pengantin jangan disampaikan sama Bapak polisi. Boleh? Bahaya gara-gara salah ngomong aku tangkap uang ya. Ya, kalau ada sumur di ladang bolehlah kami numpang mandi. Sekiranya Bapak Ibu senang, insya Allah kita kaget berjumpa lagi. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita bersama-sama bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kedua mempelai, kedua keluarga ini dan kita semua insya Allah akan selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين اللهم
وألف بينهما كما ألفت بين آدم وهوى وألف بينهما كما ألفت بين يوسف وزليخة وألف بينهما كما ألفت بين علي وفاطمة وألف بينهما كما ألفت بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة الرضا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا مباركا معصوما ربنا تقبل دعاء وتقبل حاجاتنا يا الله يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Irian burungnya cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Darsono SAG yang telah menyampaikan tausiahnya dan juga sekaligus menutup acara ini dengan doa. Bapak Ibu